Selamat siang, perkenalkan nama saya Dev Waluyo. Saya berasal dari kelas 1 D4 Sen 108A dengan NRP 33246025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan code dari eh, program yang saya buat, di mana program ini memenuhi tugas dari Final Project mata kuliah pemrograman 2, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Leli. Izin untuk share screen. Berikut adalah eh, code yang telah saya buat, di mana di sini saya membuat sebuah program yang merupakan sebuah toko HP, di mana di program ini kita bisa eh, menginputkan sebuah HP yang akan di display di toko tersebut, menghapus HP tersebut, di mana biasanya kita gunakan jika produknya sudah kosong atau telah habis. Kemudian kita juga bisa eh, mencari HP yang diinginkan. Kemudian juga ada menampilkan seluruh inventaris, di mana kebutuhan yang kita butuhkan tadi terdapat di dev main yang telah kami buat. Namun saya akan jelaskan dari awal, di mana di awal mula dari code ini terdapat import RE dan import CSV. Import RE dan import CSV merupakan sebuah code yang digunakan untuk mengimport library yang ada pada Python. Kemudian di sini kita membuat kelas handphone. Kelas pertama adalah kelas handphone, di mana dev init self merek, model, harga, dan stok. Kemudian uh, dev init ini digunakan untuk memasukkan uh, parameter awal, di mana parameternya ada self, yaitu untuk mengembalikan nilainya sendiri. Kemudian merek ini untuk memasukkan merek HP yang akan diinputkan. Kemudian model dari model model ini model dari HP-nya. Kemudian harganya berapa, dan juga apakah ada stoknya atau berapa stok yang terdapat di toko tersebut. Lanjut di dev yang kedua, terdapat dev nama merek dengan parameter pengembalian self atau pengembalian nilainya sendiri. Returnnya adalah self merek. Begitu juga dengan yang seterusnya, yaitu dev nama model dengan parameter self, returnnya self model. Kemudian dev harganya, parameternya self, returnnya harga, self harga. Kemudian dev stock, stoknya itu parameternya self, returnnya self stock. Kemudian di sini ada dev set stock, parameternya self dan new stock eh, dengan ketentuan self stock sama dengan new stock. Di sini dijelaskan bahwa definisi ini di line 23 sampai 24 ini merupakan sebuah metode mutator, di mana set stock sama dengan new stock ini mengubah nilai stok dengan nilai yang baru. Jadi nilai stoknya bisa diupdate. Kemudian di line 26 sampai 27 ini merupakan sebuah metode spesial, di mana devnya kita mereturn sebuah luaran. Luarannya adalah pertama-tama disebutkan mereknya apa, self merek, kemudian self model, eh, dan strip, kemudian harga. Titik dua, di sini dimasukkan dari parameter self harga dengan stok berapa yang disesuaikan dengan data yang terdapat pada self stock. Kemudian di kelas yang kedua ada kelas toko HP, di mana kelas yang pertama adalah kelas handphone, yang kelas kedua adalah toko HP. Jadi ini digunakan untuk eh, mengelola apa saja yang terdapat di dalam toko tersebut. Contohnya yang pertama sini dev init self inventory file sama dengan inventory CSV, di mana eh, di sini kita memasukkan
data yang kita inputkan itu ke dalam sebuah file yang dinamakan inventory CSV, yang berarti file tersebut eh, memiliki jenis CSV. Kemudian terdapat parameter inventory file, di mana self inventory file sama dengan inventory file. Kemudian di sini kita membuat eh, sebuah list kosong yang dimana digunakan untuk memasukkan eh, benda-benda yang akan atau handphone-handphone yang nantinya akan kita inputkan. Kemudian di sini terdapat fungsi self load inventory. Di sini untuk memanggil data yang telah kita inputkan. Kemudian di sini terdapat def untuk menambahkan HP dengan parameter self mobile phone dengan ketentuan di mana mobile phone adalah handphone, yaitu diambil dari eh, kelas sebelumnya. Di sini parameternya ada self inventory append mobile phone. Jadi berarti dengan kita menambahkan HP yang akan kita tambahkan nantinya akan masuk ke dalam mobile phone, di mana fungsi append di sini untuk menambahkan mobile phone ke dalam inventory yang telah dibuat sebelumnya. Terus dev yang selanjutnya ada mengurangi HP, parameternya self, kemudian phone to remove handphone. Jadi kita menggunakan try dan accept, di mana kembali seperti dev sebelumnya. Di sini phone to remove-nya itu diambil dari kelas sebelumnya, itu kelas handphone. Try di sini kita mencoba self inventory remove phone to remove. Kemudian self save inventory di sini kita gunakan untuk menyimpan inventory yang terbaru, di mana HP-nya telah dihilangkan dari inventory tersebut. Kemudian luarannya adalah print HP berhasil dihapus dari inventaris. Kemudian exception-nya terdapat ada dua exception di sini, ada value error dan exception eh, biasa tanpa ada eh, keterangan exception-nya, di mana value error berarti eh, input yang dimasukkan untuk di remove tidak sesuai, sehingga keluarannya adalah HP tidak ditemukan dalam inventaris, atau except yang di sini mencakup seluruh except yang terjadi, yaitu print terjadi error saat menghapus HP. Kemudian di sini terdapat dev yang ketiga dalam kelas toko HP, yaitu mencari HP, di mana parameternya adalah self dan search term, di mana pattern eh re compile search term, terus RE-nya ignore case, di mana yang digunakan untuk eh, tidak memperhitungkan besar kecilnya eh, input yang kita masukkan. Kemudian di sini ada match HP for HP in self inventory if pattern search, kemudian HP merek HP, nama mereknya sesuai dengan dev yang di awal di kelas handphone, or pattern search nama model. Jadi kita bisa mencari melalui dua hal, yaitu nama mereknya atau nama modelnya. Kemudian returnnya match, apakah ada atau tidak. Kemudian di sini terdapat dev load inventory. Ini digunakan untuk membuka file CSV dan mengeluarkan seluruh isi file. Terdapat try with open self inventory file, modenya R, kemudian new line encoding UTF-8 as CSV file. Reader CSV di reader CSV file. For row in reader, try merek row, kemudian model, harga, stok, font, inventory, append font-nya. Ada terdapat exception di sini, value error, jika error konversi data. Kemudian terdapat dua exception juga di luar
eh, ya, dalam try yang pertama di mana exception-nya adalah file not found error atau exception yang mencakup seluruh eh, error yang ada. Kemudian di sini dev save inventory yaitu untuk menyimpan inventory terbaru yang telah kita buat di mana inventory tersebut apakah telah ditambahkan atau dikurangi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada display inventory. Ini untuk menampilkan eh, daftar HP di toko untuk ke user at- jika ada. Namun jika tidak akan terjadi luaran inventaris kosong. Kemudian terdapat kelas toko HP online. Di sini eh, kita gunakan untuk membuat toko HP itu tidak hanya kita gunakan untuk eh, membuat supaya code yang kita buat tersebut dapat didisplay kepada user. Di mana di sini kita menggunakan beranggapan berasumsi bahwa toko HP tersebut merupakan toko HP online. Kemudian di sini terdapat dev yang terakhir yaitu dev main. Ini digunakan untuk memuat menu yang pertama kali ditampilkan saat user menjalankan program tersebut. Di mana terdapat 5 menu yang kita tawarkan. Yang pertama yaitu menambahkan HP, yang kedua mengurangi HP, yang ketiga mencari HP, yang keempat menampilkan seluruh inventaris, atau yang kelima keluar dari program tersebut. Kita langsung coba saja, kita run. Luarannya akan jadi seperti ini. Nah, di saat yang pertama kali program tersebut dijalankan, terdapat luaran menu toko HP, yaitu menambahkan HP, mengurangi, mencari, atau menampilkan seluruh inventaris. Kita coba satu persatu dari nomor eh, jika kita melakukan nomor 5 berarti dia akan keluar dari program tersebut dan akan terdapat luaran. Terima kasih telah menggunakan program toko HP. Sampai jumpa. Kemudian jika kita menjalankan kembali di sini, jika kita memilih nomor 4 di mana kita belum memasukkan inventaris apapun, maka akan terjadi eh, daftar HP di toko inventaris kosong. Mohon maaf, selamat datang di www.tokohponline.com. Daftar HP di toko inventaris kosong. Oleh karena itu akan kembali ke menu awal atau melakukan looping. Kemudian jika kita melakukan eh, menu yang pertama yaitu menambahkan HP, maka kita akan diminta untuk memasukkan merek HP. Contohnya seperti eh, iPhone dengan masukkan model yang kedua adalah diminta memasukkan model HP. Contohnya 16 basic atau mungkin kita buat 16 saja. Kemudian masukkan harga HP, eh, masukkan jumlah stok. Kemudian setelah berhasil maka akan terdapat luaran HP berhasil ditambahkan ke inventaris. Jika kita mencoba untuk menambahkan HP lagi seperti teman seperti sebelumnya HP berhasil ditambahkan ke inventaris. Eh, Jika kita coba untuk memasukkan minimal 3 HP,
Kemudian, jika kita eh, coba menampilkan seluruh inventaris, maka terdapat luaran selamat datang di www.tokohp.com, daftar HP di toko, iPhone 16 dengan harga 17.500.000, kemudian stoknya adalah 16. Begitu juga dengan Samsung S24 Ultra, Vivo X200 Pro dengan harga sekian. Kemudian jika kita melakukan menu yang ketiga, yaitu mencari HP, masukkan kata kunci untuk mencari HP. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kata kunci untuk mencari HP terdapat dua, yaitu nama merek atau nama model. Jika kita mencoba mencari Samsung, maka terjadi yang keluar adalah eh, hasil pencarian Samsung. Jika kita hanya memasukkan 16, mohon maaf, mencari HP, kemudian jika kita masukkan 16, maka yang keluar adalah iPhone 16 dengan harga sekian dengan stok sekian. Terus jika kita melakukan menu yang kedua yaitu mengurangi HP, maka akan diminta masukkan kata kunci untuk mencari HP yang akan dihapus. Di sini bisa untuk menghapus HP atau mengurangi HP ini bisa memasukkan nama merek atau model seperti yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya seperti 16. 16. Terus terdapat luaran, apakah Anda yakin ini menghapus iPhone 16 dengan harga sekian, dengan stok sekian? Yes or no? Jika kita memilih ya, ya, maka yang terjadi di luaran adalah HP berhasil dihapus dari inventaris. Maka jika kita mengeceknya lagi, di menampilkan seluruh inventaris, yang keluar adalah Samsung dan Vivo saja. Kemudian, eh, itu saja yang dapat dilakukan oleh program yang telah saya jalankan. Kemudian untuk penjelasan dari eh, di mana sajakah letak dari eh, kriteria atau metode yang telah dijelaskan yang terdapat di dalam program yang saya jalankan. Di mana yang pertama ada library. Library di sini kita menggunakan dua library yaitu RE dan CSV. Import RE dan import CSV. Kemudian yang kedua ada regex atau regular expression. Di sini kita regular expressionnya kita import dan digunakan di dalam beberapa tempat seperti bentar. Nah, seperti pada line 124 ini, 124 hingga 126 ini, if not RE match, jadi di sini regular expression telah digunakan. Kemudian ada juga di dalam eh, dalam mencari HP. Oh, ini, mohon maaf. Di sini di line 50 hingga 54 eh RE-nya telah digunakan atau regular expression telah digunakan untuk mencari HP yang terdapat di dalam inventory. Kemudian eh, runtime error dan exception handling. Yang pertama yaitu terdapat di line 56 hingga 73, di mana runtime error dan exception handling ini digunakan untuk mengecek kesalahan konversi data saat membaca file CSV. Ini digunakan untuk di sini ada try, kemudian
accept value error, dan kemudian accept file not found error, dan digunakan untuk menangani jika ada nilai yang atau stok yang tidak dapat dikonversi. Maka di sini terdapat error konversi data atau eh, inventaris tidak ditemukan. Kemudian em, ada file handling. File handling terdapat pada load inventory. Ini di line nomor 56 hingga line 73, di mana kita menggunakan file handling untuk membaca dan menulis data inventaris HP ke dalam file CSV. Eh, di sini kita membuka open menggunakan with open ini untuk membuka file CSV yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian menyimpan inventaris ke dalam CSV, ke dalam file CSV yang telah kita buat, yaitu di mohon maaf, di line 75 hingga 86. Jadi di sini hingga 89. 75 hingga 89 di sini digunakan untuk menyimpan inventaris ke dalam file CSV, di mana kita membuka file CSV-nya with open, kemudian memasukkan field names, kemudian di write eh, for font in self inventory, write row, mereknya, model, harga, dan stok. Exception-nya yaitu terjadi error saat menyimpan inventaris. Kemudian ada Object Oriented Programming atau OOP. Di sini ada kelas handphone, kemudian kelas toko HP, dan juga kelas toko HP online. Terus terdapat enkapsulasi, di mana di sini kita menggunakan eh, merek, model, harga, dan stok ini dienkapsulasi sehingga eh, stok variabel tersebut tidak dapat diakses dari luar kelas. Jadi file ini hanya dapat diakses di dalam file kelas handphone tersebut. Dan jenisnya dari dari enkapsulasi tersebut yaitu bersifat private. Kemudian ada pula inheritance. Di sini terdapat di dalam toko HP online. Eh, di sini kita toko HP online mewarisi semua metode dari toko HP, dari kelas toko HP, dan menambahkan atribut tambahan yaitu website. Seperti yang telah kita lihat di sini, toko HP online, self inventory file, kemudian eh, website untuk variabelnya, untuk parameternya, mohon maaf. Di mana inventory file yang terdapat di dalam toko HP online ini mengambil dari inventory CSV atau yang terdapat di dalam eh, toko HP, yaitu inventory file atau inventory CSV. Terakhir yaitu ada naming convention, di mana naming conventionnya terdapat di dalam kelas handphone, kelas toko HP, mohon maaf, toko HP, dan kelas toko HP online, di mana untuk kelas yang kita buat, kita eh, menggunakan camel case untuk name class, jadi sehingga name class ini mudah untuk dibaca. Kemudian terdapat atribut-atribut private seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, serta snake case untuk nama variabel dan metode seperti contohnya. Dan seperti contohnya ini.
seperti contohnya nama merek, nama model, dan sebagainya. Sehingga eh, semua penamaan yang terdapat di dalam program yang telah saya jalankan dapat jauh lebih mudah dibaca dan lebih mudah dimengerti oleh user eh, ataupun orang yang menggunakan program yang telah saya buat. Sekian yang dapat saya jabarkan mengenai program saya. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang.